welcome back to my channel. Ayo, di video kali ini aku mau share tentang pengalaman aku operasi sesar, pengalaman melahirkan lah gitu ya kan. Jadi sebenarnya saya sudah buat kemarin pengalaman sesar saya, tapi katanya orang macam kurang mengerti karena mungkin pengeditan video atau gimana. Jadi saya di sini mau menjelaskan ulang guys. So, buat kalian yang penasaran, keep for watching. Jadi untuk hal yang pertama guys, pasti kalian bertanya kenapa harus operasi sesar. Jadi semua ibu pasti pengennya lahiran normal kan. Jadi nggak ada mungkin ibu yang nggak teringin lahiran normal. Jadi saya salah satunya adalah seorang ibu yang berjuang untuk lahiran normal. Jadi ceritanya saya kan berjuang lahiran normal. Jadi saya sudah tunggu sampai 40 minggu, tapi nggak ada rasa sakit, nggak ada persiap ketuban, nggak ada apa, nggak ada segala macam. So saya harus masuk ke hospital walaupun nggak ada rasa sakit, karena mereka akan cek kalau gimana jalannya. Karena saya masa hamil saya diagnosa kencing manis atau diabetes, tapi saya diabetes masa hamil aja guys. Jadi bukan saya ada riwayat sebelumnya kencing manis, tapi masa hamil saja saya ada kencing manis. Jadi mereka nggak mau berlebihan minggu lagi, macam menambah hari, nggak mau menambah hari. Saya harus saya harus pergi ke hospital ceknya gitu. Jadi masa 40 hari saya pergi dan sudah buat persiapan. Selepas itu dokter cakap mereka cek belum ada jalan. Jadi belum ada jalan, tunggu semua cek. Jadi saya harus menginap di hospital. Jadi menunggu jalan, mereka akan tanya mau masukkan obat atau enggak. Jadi ya saya dan dokter menyarankan masukkan obat aja, karena mereka kan takut, karena saya ada riwayat diabetes, mereka takut ada apa-apa atau gimana gitu. Jadi selepas itu obat pertama, hari pertama, obat kedua, hari kedua, dan ke hari ketiga gitu guys, nggak ada perubahan, cuman ada buka 2 cm saja guys. Jadi 2 cm mereka bilang gimana mau lahiran normal gitu. Dan memang masa obat itu guys, ampun deh, sakit banget. Pokoknya nggak ada gimana ya, nggak ada kata-kata yang menjabarkan saking sakitnya guys. Jadi aku pun sendiri personal aku udah nggak sanggup gitu. Jadi mereka bilang gimana nih mau masuk ke obat keempat nggak, sedangkan obat 1, 2, 3 aku sudah rasa mau mati. Jadi aku bilang, jadi gimana baiknya dokter kalau misalnya sudah sampai 3 obat pun nggak ada bukaan, jadi gimana? Jadi mereka menyarankan kalau saya setuju, suami setuju, mereka akan buat operation, mereka akan buat sesar atau apalah itu, saya pun nggak tahu lah yang mengatakan yang gimana ya, yang betul-betul gitu. Ada yang orang bilang ada yang bilang sesar, ada yang bilang pokoknya operation lah gitu ya kan. Jadi lepas itu oke, sign semua, tanda tangan semua. Dan kalian tahu nggak guys, yang pastinya semua orang itu gimana ya, pasti ada yang di sini kan risau, gimana sih, aku takut lah gitu. Jadi kalau orang yang udah ada persiapan, misalnya dokter itu udah bilang memang harus operation atau sesar, mungkin mentalnya udah lebih kuat gitu kan. Jadi kayak seperti saya pengennya normal tapi nggak bisa gitu. Jadi disitu memang mental saya sudah rada takut. Tapi buat kalian, ini pengalaman saya kalian harus menguatkan diri sendiri guys. Karena kalau kadang-kala dari orang lain, kita nggak usah dengar apa kata orang lain. Kalian ingat saja satu, saya mau bertemu anak saya. Jadi kalau kalian di pikiran kalian itu ada itu aja guys. Jadi
semua rasa khawatir, semua rasa omongan orang atau apa segala macam, kalian akan lupa itu. Jadi kalian harus ingat aja, ingat aku mau bertemu anakku gitu guys. Jadi selepas itu jam 4 sore, kalau nggak silap ya jam 4 sore saya bukan jam 3 lebih gitu, saya masuk ke ruangan operation dan operation dilakukan jam 4.20 ya, 4.20 anak saya Gracelyn Cheng Hoying yang sekarang sudah sangat-sangat comel, cantik dan sudah keluar. Jadi masa anak itu keluar, kalian akan rasa hilang semua rasa takut, pokoknya terharu, nangis. Jadi rasa sakit yang masa masuk obat itu guys hilang. Semuanya hilang, nggak ada apa-apa. Rasa takut operation pun hilang guys, karena cuman melihat dan mendengar tangisan itu gitu. Selepas itu saya udah selesai operation, semua jahit semua, baru dimasukkan lagi, kembalikan ke ruang ward. Jadi sebenarnya sebelum masuk ruang ward dia ada macam ke ICU dulu, bukan ICU sih, macam ruangan memang kayak mungkin tak ada terjadi apa-apa nanti, atau melihat kita atau bisa muntah kah, atau pingsan atau gimana, mereka akan cek di situ selama 1 jam 1-2 jam gitu. Saya pun sudah begitu agak lupa gitu kan. Lepas itu baru balik ke ruang ward gitu. Jadi selepas udah masuk ruang ward, mereka akan cek lagi selama 2 hari. Jadi saya 2 hari, ada orang yang lebih lagi karena melihat perkembangan kita. Kalau misalnya kita sehat, kita lebih kuat, mereka akan kasih discharge-nya akan lebih cepat. Tapi kalau misalnya dia lihat anak lemah atau ada masalah gitu, mereka tidak akan kasih pulang cepat guys. Jadi kebetulan saya semuanya sehat, puji Tuhan. Semuanya badan saya atau pendarahan pula, darahnya keluar normal semua, jahitannya pun sudah oke, dan mereka sudah boleh buka perban. Jadi semuanya boleh, jadi saya boleh balik gitu. Jadi selepas balik rumah, saya di sini mau kasih tips lah pula. Tips untuk kalian, gimana sih caranya untuk mempercepat atau supaya kita apa sih guys, mempercepat pengeringan luka. Itu pun lupa ya. Jadi di sini saya akan tipsnya. Yang pertama, kalian harus mengkonsumsi banyak protein guys. Jadi protein itu kan macam ada dari telur. Jadi kalian nggak usah dengar orang bilang kalau operation itu kalau ada luka itu nggak boleh makan telur, itu bohong. Jadi itu zaman dulu guys. Jadi kalau dokter bilang itu sarankan makan paling banyak protein untuk mempercepat pengeringan luka guys. Dan kalian juga harus istirahat yang banyak, dan juga harus pokoknya makan makanan yang sehat gitu ya kan. Lepas itu jangan terlalu bergerak banyak gitu. Jadi kalian nggak boleh macam ngangkat beban atau apa, atau membuat pekerjaan apapun itu kecuali hanya merawat anak kalian aja gitu. Jadi kebetulan saya ada mertua saya untuk bagian masak segala macam, dan ada orang tua saya sendiri, ada mama saya yang bantu saya di sini. Jadi saya boleh merilekskan diri sendiri gitu, macam nggak terlalu diporsi kali untuk menjaga anak gitulah. Jadi tipsnya sebenarnya nggak sedikit aja ya kan, karena itu aja nanti. Jadi kalau di sini dia orang nggak akan kasih vitamin macam vitamin yang banyak protein gitu. Jadi itu kita cuma dikasih kayak anti nyeri, atau sama dengan ada suntikan untuk menghalangi atau macam supaya nggak ada penyumbatan darah beku, atau supaya nggak ada darah beku gitu guys. Jadi mereka akan ada kasih suntik 10 suntikan, tapi kita harus suntik sendiri di perut, di sini juga. Jadi suntik sendiri guys, kadang suami saya buat, kadang saya sendiri. Jadi boleh suntik sendiri di
perut atau di sini atau di paha gitu. Jadi itu aja yang dikasih dokter. Jadi kalau pengalaman sesar saya, menurut saya sesar itu nggak seburuk yang saya bayangkan guys. Jadi nggak seburuk yang orang bilang harus begini harus begitu. Jadi buat kalian yang di sana, kalau memang kalian mau operasi sesar, siapkan mental kalian, jangan dengar kata orang. Karena kebanyakan saya tahu orang selalu bilang, ih kenapa nggak mau apa normal, kenapa? Mereka nggak tahu gimana keadaan kita guys. Jadi kalian yang ngapain, bahkan ada yang bilang kucing aja boleh beranak normal. Bayangkan ada yang bilang gitu guys. Jadi mereka nggak ngerti gimana perasaan kita ya kan. Jadi buat kalian sana nggak usah dengar apa kata orang. Jadi kalau kalian memang udah disarankan dokter operasi sesar, nggak apa-apa guys. Jadi daripada kalian nanti berusaha mau belahiran normal tapi berakibat fatal, itu lagi bahaya. Jadi kalian harus menjaga kesehatan ibu, kesehatan anak dan semuanya guys. Jadi itu semua terpulang kalian. Jadi buat kalian jangan takut operation, jangan takut belahiran sesar, karena semua itu tidak seburuk yang kalian bayangkan guys. Saya cuman paling dia kalau ada sih kan ada kebaikan, ada keburukan. Sebenarnya bukan keburukan. Jadi setelah udah operasi sesar ini, kemungkinan guys kalian akan susah untuk balik lagi ke badan yang dulu gitu, sebelum melahirkan, sebelum hamil gitu. Kayak saya sekarang, kayaknya berat badan saya makin naik. Memang stuck sih sekarang, cuman kayak di bagian perut itu dia nggak bisa kecil guys, karena masa operation dia kan nggak boleh pakai itu apa sih namanya itu, korset gitu, nggak boleh pakai korset. Jadi mungkin ya cuman badan aja lah yang jadi masalah. Atau kalau kalian punya duit lebih banyak macam artis memang bisa kurus guys. Tapi kalau yang macam biasa aja susah, itu aja sih. Lepas itu saya macam kalau macam hamil ada keluhan sini hitam apa semua, selepas operasi, selepas melahirkan itu semua hilang. Jadi kalian nggak usah risau dan kalian harus berjuang untuk anak kalian. Jadi buat kalian yang pejuang-pejuang sesar, kita harus semangat. Jangan peduli kata orang, karena mereka nggak tahu. Yang penting kita sebagai ibu, kita yang tahu perasaan kita yang tahu gimana sayang kita sama anak. Jadi nggak ada lahiran normal dengan lahiran sesar bilang kurang kasih sayang lah, macam nggak merasakan yang betul-betul melahirkan anak. Itu bohong guys, sama aja semuanya. Oke? Jadi kalian tetap semangat guys. Kita di barisan depan, karena perjuangan kita pun sangat-sangat berjuang hidup dan mati juga guys. Bukan cuma yang normal hidup dan mati, malah operation juga paling ya rentan dengan kemungkinan hidup dan mati juga. Oke? So buat kalian, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, YouTube ini. Jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. I love you all.